Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megana Kartini dengan NPM 10 12 21 28. Di sini akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dari pertemuan pertama sampai kelima. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya mengenal Allah, cara menuju ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah, bukti keberadaan Allah, dan mengesahkan Allah. Di sini ada ahamiyatul ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah, karena al-maudu, pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya yang mempunyai atau pemilik. Di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Yang pertama ada dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am, katakanlah siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua ada dalil akli, akal atau logika. Dalil akli, nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli, akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Oleh karena itu Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Selanjutnya ada at-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Yang pertama ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah SWT yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai aturan syariat. Bersabar bukan berarti pelakunya malas berpikir meskipun menerima sesuatu apa adanya. Contoh ayat qauliyah adalah Quran Surat At-Tin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai dan demi kota Mekah, ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap dalamnya. Sunatullah atau takdir Allah, hukum alam, ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. Jadi Islami pada tingkat alam adalah menyimbangkan potensi negatif dan potensi positif setiap benda. Contoh dari ayat ini adalah Allah SWT menciptakan gunung-gunung sebagai tanda kebesaran, dan hal tersebut patut kita imani dan syukuri atas adanya ciptaan Dia yang bermanfaat untuk umatnya. Selanjutnya ada metode Islam dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia
Karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang benar atau salah. Walau begitu, dengan akal semata-mata tanpa panduan dari pencipta akal, pencapaian pemikiran manusia cukup terbatas, apalagi jika dicampurkan dengan unsur anasir, hawa nafsu, dan jen, prasangka. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah SWT. Maka menjadi satu kesalahan besar apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Metode selain Islam. Pemikiran berkenaan teknologi dan ketuhanan banyak juga dibawa oleh pemikir-pemikir dari penjuru dunia, tetapi tidak berlandasan kepada metode yang sebenarnya. Kebanyakan berlandasan dugaan-dugaan, sangka-sangka, dan hawa nafsu. Pastinya metode itu tidak akan sampai kepada tujuan atau natijah yang sebentar karena bayang-bayang khayalan tetap menghantui pemikiran mereka. Ada Tuhan angin, Tuhan api, Tuhan air yang berasing dengan rupa-rupa yang berbeda seperti yang digambarkan oleh Hindu, Buddha, dan seumpamanya. Selanjutnya ada Al-Ma'ani fil Ma'rifatullah, penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Pertama ada fiksku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan yang akhir nanti. Mereka disebutkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Kedua ada al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'min, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemur. Yang kedua, sifat yang berasal dari penyakit subhat. Pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gapurita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikan berada di atas jalan yang lurus. Kedua, ada al-itriyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga dalam kematian yang tiba-tiba. Selanjutnya ada al-adillah, al-wujudillah, bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada dalil fitrah. Menurut KBBI, fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari bahasa Arab. Bentuk kiasa masyar dari kata fatara, yutura, fatran. Yang kedua ada alil indrawi. Indra kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Berbagai objek dari peristiwa yang ada di sekitar kita menunjukkan keberadaannya itu. Ada yang lahir, ada pula yang mati. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang sehat, ada pula yang sakit. Ada yang baik dan menyenangkan,
namun ada pula yang buruk dan menyebalkan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada kikir dan sombong, namun ada pula yang dermawan dan rendah hati. Ada yang mampu, ada pula yang tidak mampu, dan sebagainya. Itulah bukti indrawi yang nyata. Ketiga ada dalil nas, pendekatan dari akal atau rasional, hanya sampai pada kesimpulan adanya zat gaib yang berada di balik alam semesta ini. Yang ketiga ada dalil rasional. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya. Namun logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan utama yang mulai sebabnya. Yang keempat ada dalil sejarah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di mana lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran sangat berharga kepada manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Kebesaran manusia sangat tidak ada artinya untuk dibandingkan dengan keagungan Allah. Mengenal keagungan Allah dari semua dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah SWT begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa jikalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti tersebut. Hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengaturnya sedemikian rupa. Pengakuan ini dalam Islam disebut sebagai tauhid rububiyah. Pengakuan akan rububiyah ini menuntut komitmen dari manusia untuk mentauhidkan atau mengesahkannya dalam uluhiyah. Dan yang terakhir ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberi rezeki, memeliharanya, dan memilikinya. Oleh karena sebab itu, Allah pula yang untuk mendapatkan perlakuan sebagai Tuhan yang dicintai, ditakuti, dirindukan, diikuti, ditaati, dan disembah. Islam yang tidak membedakan antara Tuhan yang telah menciptakan, melindungi, dan memiliki itu dengan Tuhan yang dicintai, diikuti, ditaati, dan disembah.